Halo Tribuners, jamu bukan sekadar tradisi masa lalu, tetapi juga bagian dari gaya hidup sehat yang terus berkembang mengikuti zaman. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Tribuners, sebelum Joy memulai podcast kali ini ya, mungkin kalian udah familiar nih sama dua orang yang di sebelah Joy. Tapi ada yang lebih seru dari itu karena aku mau ngasih kuis nih buat kedua narasumber kali ini. Tapi kalau Tribuners bisa jawab. Hadiahnya apa, Joy? Oh, hadiahnya apa? Bapak mau apa? Kita sediain. Varian jamu all in ya nanti. Oke. Ya, boleh. Oke. Tapi kalau Tribuners nih bisa jawab, boleh komen di kolom komentar, oke? Siap? Oke ya. Jadi kuisnya ini mengenai hari besar yang ada di Indonesia. Tapi kita persempit aja dari bulan Mei sampai bulan Juni. Oke. Kita mulai. 3, ini cepat-cepatan ya. Yang muda-muda sepertinya akan ini ya. Belum tentu sih Pak kayaknya. Iya. Oke, 3, 2, 1. 1 Mei diperingati sebagai hari apa? Buruh. Duluan. Jangan ketinggalan, Pak. Gak apa-apa. Ladies first. Ladies first ya. Oke. 1 Mei tadi hari apa? Buruh. Betul. Tribuners ada yang jawab? Oke. Lanjut. Kalau begitu, itu 1 Mei. Kalau besoknya, 2 Mei, hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Iya, betul. Hari Pendidikan Nasional. Dulu kan kalau kita sekolah itu selalu upacara, guys. Iya, Betul. upacara. 2 Mei Iya, kan. Betul. Oke. Iya. Kita geser lagi yang masih di bulan Mei ya, Tribuners. Masih di bulan Mei, hari 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional. Kalah. Kok kalah terus ya? Kan berarti cepetan Baru bapaknya apa-apa. ini. 21. Oke. Hari Kebangkitan 21. Nasional. Iya. Oke, Kebangkitan Nasional, betul. Iya. Sekarang ke Juni dulu lah. Oke, Oke. boleh. Ke Juni ya. 1 Juni. Hari Pancasila. Betul. Hari kelahiran Pancasila. Kalian benar gak Tribuners? Atau Iya. kalian jawab hari kesaktian? Kesaktian. Kesaktian salah ya, hari Hari kelahiran lahir. Pancasila. Pancasila. Oke, yang terakhir. Aku gak yakin sih sebenarnya kedua narasumberku ini tahu atau enggak. Tapi kita tanya aja. Oke. Oke. Oke, Tribuners kalau tahu juga bisa jawab ya. Tanggal 27 Mei. Hari Jamu Nasional. Hari Rabu juga. Hari Rabu ya. Betul itu. Nggak Betul. salah ya. Betul. Tapi Hari nggak Rabu betul juga. Iya. Hari Jamu Nasional. Iya. Betul sekali Oke. Tribuners. Jadi 27 Mei ini merupakan Hari Jamu Nasional. Nasional, Kakak oke. tahu? Baru tahu sih sebenarnya. Baru tahu. Nampak kali gensetnya. Iya. Ya Bapak kan jadi tahu nih Jadi ya, di tahu ya, sekolah jadi ini. teredukasi. Iya, Nah, bener. juga Tribuners yang ada di rumah akhirnya jadi Jadi tahu. tahu Jadi tahu. nih. Kalau Iya. ternyata jamu itu ada Hari nasionalnya juga nasionalnya gitu ya. Iya. Bukan cuman anniversary kalian aja yang Iya. dirayakan. Oke. Oke, Tribuners. Jadi karena kita juga openingnya udah bahas jamu, kalian Iya. juga udah lihat thumbnail kita memang mau membahas jamu tapi bukan yang gimana-gimana gitu loh Iya. kan. Mungkin lebih mengedukasi kepada masyarakat apa itu jamu. Baru apalagi sekarang udah di 2026 kan. Apakah jamu itu tergerus? Karena kita tahu itu kan adalah budaya turun-temurun dari Iya. nenek moyang kita, resep-resepnya. Nah, di tengah berbagai tren minuman kesehatan modern Tribuners, jamu ini ternyata tetap diminati oleh masyarakat Indonesia. Iya. Apalagi di Medan juga ada loh kafe bernuansa jamu, itu Khusus fun fact. jamu ya. Khusus jamu. Jadi makin kesini sebenarnya bukan cuma orang tua yang suka jamu. Gen Z juga Gen konsumsi Z jamu. udah mulai Iya. nih. Iya. Karena banyak juga Gen Z Remaja yang jompo. Salah satunya saya sepertinya Kak. Remaja jompo. Oh gitu ya Kumpulan sekarang ya. remaja jompo Pak namanya. Waduh. Iya, remaja jompo ya, Tribuners. Ciri-cirinya gimana itu? Coba bisa kasih tahu remaja jompo Habis ciri-cirinya. kegiatan 24 jam sampai rumah langsungnya mau rebahan aja gitu Pak. gitu, Jompo gitu rasanya badan. Jompo gitu Oh ya. gitu ya. Tempel-tempel kayak. Iya Iya. gitu.
syukurlah saya nggak kayak gitu. Kalah Kak Ade. Iya. Berarti Bapak ini konsumsi Karena jamu setiap hari rajin kayaknya. minum jamu. Oh, rajin minum jamu itu ya Tribuners. Oke Tribuners, gak perlu berlama-lama, Joy mau mengenalkan kedua narasumber kita. Di sebelah kiri Joy ada Kak Ade Raihana Syafira. Beliau merupakan Duta Muda Sumatera Utara 2026. Halo Kak Ade. Halo. Ya, jadi serasa muda lagi. Serasa Muda lagi ya, Pak. Dan di sebelah Kak Ade ada Bapak Mojaza Sirait, Ya. merupakan Kepala Balai Besar POM Medan. Halo Pak. Tribuners, halo Mbak Joy, halo Mbak Ade. Halo, Bapak. Ya. Ya, Pak Mojaza, Pak Moses ya. Kamu saya saja panggilannya. Oh, ada dua ya, Pak, panggilannya? Kalau siang dan malam bisa sih dua-duanya Oh, dipakai. bisa dua-dua. Oke, tergantung tempat ya. Tergantung mudahnya saja mengucapannya. Iya. Oke, kalau Kak Ade panggilannya apa nih? Ade, Adera, sayang juga boleh sih. Saya juga boleh. Gak ada yang mana? Nggak ada sih kayaknya. Oke, terima kasih ya. Kita chill aja, santai aja ngobrolnya. Mungkin dari Pak Moses ya, Iya. yang Joy mau tanya. Hmm. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak kepada Tribuners. Bapak siapa? Dan Iya. juga menyapalah sekalian Tribuners yang ada di rumah. Siapa sih sosok Bapak Moses Sirait ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua dari kami. Saya ini nama saya Mojaza Sirait sebagai Kepala Balai Besar POM di Medan. Kami ini sebagai Balai Koordinator untuk Unit Pelaksana Teknis di Sumatera Utara. Jadi ada beberapa kantor kami, ada di Toba, di Tanjung Balai sama di Nias. Ini kami semuanya melakukan tugas pengawasan. Yang kami awasi itu meliputi obat, makanan, kosmetik, obat bahan alam, atau mungkin lebih dikenal obat tradisional atau salah satunya adalah jamu, vaksin dan sebagainya, agar produk yang beredar di masyarakat itu adalah produk yang terjamin keamanan, mutu, manfaatnya untuk kesehatan masyarakat dan tentu untuk daya saing produk kita dengan daerah lainnya. Begitu Mbak Joy. Oke, cukup Iya. lengkap ya Tribuners. Kalian penasaran nggak sama yang ini, yang di tengah ini ya? Si sayang tadi. Si sayang ya jadi panggilannya. Oke, kalau Kak Ade boleh jelaskan mungkin kegiatannya juga. Oke. Halo Tribuners, perkenalin nama aku Ade Raihana Syafira, biasa dipanggil Ade. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Prima Indonesia dan saat ini aku juga sedang menjabat sebagai winner utama Duta Muda Sumatera Utara tahun 2026. Dan aku juga aktif di sosial media sebagai konten kreator. Itu dia tadi yang aku bilang berseliweran. Berseliweran ya. Berseliweran kontennya ya Tribuners. Oke, Pak Moses ini sebagai Bapak Kepala Balai Besar POM Medan, apa sih Pak tantangan yang sering dihadapi oleh Bapak dalam melakukan edukasi kepada generasi muda khususnya? Oke. Tantangan untuk edukasi nih ya. Generasi muda sekarang kan paling lengket dengan gadgetnya ya, Iya. gitu. Tapi mungkin informasi yang mereka akses itu ya sangat beragam ya. Kalau seperti Mbak Ade pastilah produk kecantikan gitu ya. Kosmetik. Kalau saya sebenarnya cocok produk peninggi badan gitu ya, gitu ya. Cuma udah lewat umurnya, gitu ya. Mungkin untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, terkait dengan informasi obat dan makanan, mungkin ya tidak selalu diakses kecuali ada kejadian-kejadian yang viral gitu ya, atau mungkin dia mengalami sesuatu yang mengalami gangguan kesehatan. Ini kenapa sih? Ya, mungkin baru mencari informasi itu di gadgetnya begitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang anak-anak muda generasi Z ini menggunakan media sosialnya, informasi itu, edukasi itu sudah sangat bisa diperoleh. Kami dari Balai Besar POM di Medan sebagai unit pelaksana teknis Badan POM dan termasuk tentunya Badan POM, begitu banyak informasi edukasi yang kami sebarluaskan ke masyarakat meliputi produk-produk yang tadi saya sampaikan ya, obat, pangan, ya kosmetik, obat bahan alam atau jamu ini. Ya inilah salah satu kesempatan bagi kami
gitu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat teredukasi dengan obat dan makanan. Resiko kesehatan memang kan sekarang kan semakin besar. Jumlah penduduk kita semakin banyak. Pelaku usaha tidak semuanya memiliki tanggung jawab yang baik gitu ya. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah kita memberikan pendampingan, pembinaan, tetapi ada juga kan yang melanggar aturan sehingga harus diberikan tindakan sanksi administratif bahkan sampai prostisia. Ini satu bagian yang komprehensif kita lakukan untuk memastikan masyarakat itu termasuk generasi Z tentunya mendapatkan apa yang memang mereka butuhkan gitu. Jadi dengan keterbatasan kami juga tidak bisa menjangkau ke daerah-daerah kan gitu ya. Jumlah pegawai unit pelaksana teknis kami di Medan itu sekitar 130 orang. Di Nias ada 5 orang saat ini. Di Tanjung Balai sekitar 25 orang. Di Toba juga seperti itu. Nggak nyampe 200 orang. Nah inilah tantangan kami juga untuk mendekatkan diri secara langsung. Nah makanya yang bisa dilakukan adalah KIY komunikasi seperti ini, memperbanyak konten dan tentu membuka ruang komunikasi dan konsultasi kapan saja. Itu. Jadi harusnya tantangan itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi saat ini sih. Itu. Yang penting jangan sungkan, jangan sesudah ada masalah gitu kan baru nanya gitu ya. Itu. Tentang itu sih harusnya bisa diatasi dengan ada digitalisasi sekarang. Iya. Oke. Ya, Mbak Joy. Kalau Kak Ade sendiri ya sebagai orang muda, generasi muda yang mungkin perwakilan lah dari kita-kita ini merasa dekat nggak sih sama Badan POM gitu? Kalau menurut Ade ya, BPOM itu sangat penting dan krusial gitu perannya. Apalagi kan itu berkaitan langsung dengan keamanan produk yang biasa kita konsumsi sehari-hari seperti makanan, minuman, obat-obatan atau bahkan kosmetik gitu kosmetik. Kan. Jadi menurut Ade perannya itu sangat relevan justru sekarang, apalagi di era digital sekarang kan banyak nih orang-orang yang jual produk-produk tapi belum terjamin gitu keamanannya. Dan kalau dari sudut pandang Ade sendiri nih sebagai generasi muda, Ade rasa BPOM itu sudah sangat dekat dengan generasi muda. Tapi mungkin bisa lebih didekatkan lagi dengan edukasi karena mungkin memang banyak nih sekarang generasi muda yang sudah menggunakan produk yang BPOM. Tapi mereka mungkin satu sisi juga belum tahu apa sih sebenarnya peran penting dari BPOM itu sendiri gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak lagi edukasinya biar generasi muda ini tahu gitu apa sih sebenarnya fungsi utama dari BPOM ini. Oke, nah itu betul Pak. Sekarang memang generasi muda ini udah semakin melek ya. Kayak mungkin dulu ya kan Kak. Zaman-zaman kita masih SMP, SMA seringkali beli produk yang udah nggak aman aja, yang penting murah gitu kan ya. Nah, tapi Pak masih ada juga loh kadang produk-produk yang berseliweran POM-nya palsu. Itu gimana itu Pak tanggapannya? Iya, memang nggak bisa dipungkiri produk itu ada dan banyak gitu ya. Kita nggak menafikan itu. Nah, satu gambaran yang mau saya jelaskan gini, kami melakukan pengawasan itu pre-market dan post-market. Jadi misalnya ini ada satu produk di depan kita, ini kan produk yang izin BPOM nih. Pengawasan pre-market ini apa? Kita datang ke tempatnya, memeriksa fasilitasnya, SDM-nya, bahan bakunya, labelnya, itu semua diperiksa gitu ya. Termasuk jamu dan produk-produk yang lain itu. Setelah produknya itu memang memenuhi standar mutu keamanan, baru diberikan izin edar oleh Badan POM. Nah setelah diberikan izin edar, dilakukan lagi pemeriksaan nggak? Dilakukan lagi. Nah makanya kami ke lapangan melakukan sampling, kemudian pengujian laboratorium. Laboratorium kami juga, ini laboratorium terakreditasi secara internasional ISO 17025 gitu ya. Nah inilah pengawasan pre dan post market, memastikan ini aman dan bermutu tadi ya. Tetapi sekali lagi, apakah semua pelaku usaha baik ya? Apakah mau mereka mengambil kesempatan di tengah-tengah ketidakpahaman masyarakat gitu ya, di tengah-tengah peluang untuk mendistribusikan, menjual lewat online yang begitu beragam, dan di tengah-tengah ketidakmungkinan bagaimanapun, saya berani katakan tidak mungkin instansi semua instansi pemerintah pun melihat memelototi ini kan 24 jam dalam sehari. Kalau sekarang misalnya jualannya
di platform medsos, bisa kan di tengah malam kan? Iya. Ya berapa orang yang jualan di situ gitu ya? Nggak selalu bisa. Tetapi dilakukan, iya. Kami juga dapat patroli cyber. Nah dari patroli cyber kita monitor, oh ini penjualannya misalnya dijualnya adalah produk ilegal. Nanti kita lakukan sampling, kemudian kita uji, kemudian kita akan mencari di mana yang bersangkutan berada. Kita akan lakukan edukasi. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak juga melakukan perubahan sudah edukasi, ya kita lakukan juga upaya penegakan hukum. Ada beberapa yang sekarang sedang kita tindak lanjuti proses hukum, penegakan hukum untuk baik penjual yang konvensional ataupun online yang memang sudah pernah dilakukan pembinaan baik oleh kami ataupun Badan POM secara keseluruhan. Tapi sekali lagi bahwa masih ada. Permasalahan apalagi online ini, Mbak Joy, Mbak Ade, kalau misalnya kita temukan akun-akun penjualan ya kan kami laporkan itu ke pusat, kemudian dari pusat meminta Komdigi untuk take down akun-akun tersebut. Ya namanya bikin akun kan gampang, Mbak. Ya benar. Ya 10 di take down, lahir 15, 20 bahkan lebih dari situ. Yes, benar. Nah inilah tantangannya. Makanya kesempatan edukasi seperti ini ya sangat baik agar masyarakat mengetahui kemana melaporkan kalau misalnya menemukan produk yang ilegal berisiko pada kesehatannya, ataupun termasuk mendaftarkan produknya ke Badan POM. Nah ini juga kadang-kadang masyarakat menganggap urusan mendaftar ke Badan POM ini mahal, ribet gitu. Ya saya bisa pastikan tidak mahal dan tidak ribet. Kemarin kan baru diumumin untuk pangan, UMKM pangan itu kan gratis loh. Iya. Tetapi begini, bahwa untuk menyiapkan fasilitasnya, namanya sebuah industri, kan butuh modal. Iya benar. Ruangan ini aja nih, ruangan podcast ini, gitu ya, ini mahal nggak? Mahal. Untuk membuat satu produk, apakah itu jamu, makanan, minuman, supaya terjaga sanitasi higienenya, kualitas bahan baku terjamin. Kan bisa saja bahan bakunya bagus, tapi penyimpanannya buruk, kemudian produksinya nggak baik, akhirnya kualitasnya nggak bagus. Ini satu rangkaian yang harus disiapkan fasilitasnya. Nah, mahal tentu butuh biaya, tergantung pada produknya. Jadi bukan urusan ke BPOM-nya sebenarnya, itu penyiapan semua fasilitas-fasilitasnya. Pendampingan kami garansi. Pendampingan kami Balai Besar POM di Medan dan seluruh Sumatera Utara itu free, gratis. Jadi kalau Mbak Joy mau bikin usaha jamu nanti nih, ya usaha jamu merah misalnya kan, jamu merah di jahe merah misalnya di mana bukan jamu merah. Gitu. Kalau kami dulu di Papua ada namanya itu buah merah gitu. Oh ya buah merah. Buah merah. Yang katanya sakti, dia bisa mengobati banyak penyakit. Iya, yang katanya begitu. Tapi kan tentu melalui hasil uji dan sebagainya oleh proses kan. Misalnya nih Mbak Joy nih, Mbak Ade kan mau bikin usaha industri jahe merah di mana misalnya di ujung Sumatera Utara di mana ya paling jauh ya di Nias misalnya, iya di Pulau Telo gitu kan masih jauh itu dari Nias gitu. Apakah didampingi? Iya. Oh iya. Dan kami akan hadir di sana itu tanpa dibayar sama sekali. Saya garansi itu. Ya, kalau ada petugas kami yang minta sesuatu, silakan laporkan ke saya. Kalau yang minta sesuatu, kalau saya meminta laporkan ke Kepala Badan POM. Gitu. Itu sudah menjadi budaya kita. Tetapi sekali lagi, bahwa untuk menyiapkan fasilitas itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Karena dari lingkungan luar pabrik. Kan misalnya ini, gedung ini kan, saluran airnya ada nggak? Ada. Halamannya rapi, bersih, dan sebagainya. Industri juga begitu. Nah ini yang memang membutuhkan modal. Gitu. Tetapi kita pasti akan dampingi untuk urusan BPOM. Sekali lagi, kalaupun dibayar itu namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dengan biaya yang kami pastikan itu terjangkau bagi pelaku usaha kok. Gitu. Ya, Tribuners. Jadi Tribuners jangan ragu. Iya, jangan ragu. Mana tahu kalian punya produk. Langsung daftarkan ke BPOM ya, biar lebih aman gitu. Karena masyarakat udah mulai aware ini ada BPOM-nya atau enggak. Iya. Nah, sama ini Pak, tadi kan kita udah mulai singgung mengenai
Hari Jamu. Sebenarnya apa sih esensinya sampai Hari Jamu itu harus dirayakan? Sespesial apa sih jamu ini sampai harus dirayakan? Diperingati. Dirayakan. Ya UNESCO aja ya. UNESCO aja kan sudah mengakui bahwa jamu itu atau obat bahan alam sebenarnya lebih tepat sekarang disebutkan. Dulu disebut obat tradisional. Ya. Tapi sekarang kan sudah obat bahan alam. Nah, salah satunya adalah jamu, baru ke kategori berikutnya obat herbal terstandar, yang ketiga adalah Phytofarmaka. UNESCO aja kan menganggap obat tradisional kita itu atau obat bahan alam kita itu adalah warisan budaya tak benda. Ya, warisan budaya tak benda. Warisan budaya. Ya toh, masa budaya yang baik dari para leluhur kita, orang tua kita tidak kita jaga. Ya kan? Nah, itu kenapa perlu sekali diingatkan, diremind. Itu. Kalau bukan kita yang melanjutkan warisan ini, siapa lagi? Ya, Mbak Ade kan kalau dikasih warisan mobil, tanah kan dijaga toh? Dijaga. Kan? Ya warisan ini juga harus kita jaga. Malah kita kembangkan. Lestarikan. Ada satu negara yang sangat terkenal dengan satu jamunya, kan? Tapi kita nggak usah boleh promosi negara lain, nggak usah lah ya. Tapi nggak apa-apa lah juga ya. Edukasi ya. Iya. Misalnya Korea disebut negeri ginseng. Oh ya, ginseng. Iya kan? Harusnya tadi ginseng. masuk kuis itu loh. Iya ya. Iya. Maksudnya gini, karena tadi itu aku sebenarnya mau tagih tuh Joy, itu skornya tadi siapa pemenangnya loh? Bapak sih ya. Kita tonton pun Kalah video ulang sih ya. pas Apa itu? masih muda. Jadi itu kan satu jamu aja terkenal sedunia. Iya, ginseng. Nah, harapan kita kan negara kita kan juga bisa dikenal dengan jamunya. Ya kan? Bagaimana? Mau negeri apa? Negeri kunyit gitu ya? Negeri kunyit Negeri asam. jahe merah Negeri gitu. jahe merah Tapi gitu ya? memang ada nggak sih Pak yang betul-betul spesifik kayak, tunggu ya, tadi ada itu Joy catat. Ini Korea punya ginseng, terus India Ayurveda atau Ayurveda gimana pengucapannya? Dan kalau peluang Indonesia apa? Ya sangat besar. Mau jahe merah, kunyit, temulawak. Oke. Ratusan bahan alam kita ya, gitu, yang sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan. Benar. Ya kan? Gitu. Sangat kaya kita kan. Sekitar 30 ribuan spesies bahan alam kan, yang mungkin dikembangkan untuk menjadi bahan baku obat tradisional sekitar 2 ribuan. Yang sudah digunakan di industri secara rutin itu sekitar 200 atau 300-an gitu. Jadi banyak banget. Ya, mau kumis kucing misalnya, kan ada ya kumis kucing ya Mbak ya. Itu. Udah pernah lihat kumis kucing? Ya. Bukan kucing yang punya kumis ya Mbak ya. Gitu. Pokoknya banyak banget. Nah, tinggal sekarang kan bagaimana kita konsisten dalam pengembangannya, penggunaannya. Benar. Ya kan? Kalau produk kosmetik kita mungkin punya nama di negara lain. Karena apa? Tentu brandingnya, iklannya, dan tentu konsistensi lagi dalam penggunaannya. Nah, inilah Hari Jamu itu pentingnya untuk kita peringati, dan bukan hanya sekedar peringati, tetapi membangun sebuah semangat menggunakannya, mengembangkannya, dan memperluas jangkauan distribusinya ke negara-negara lain. Gitu. Kita sajalah misalnya nih, 280 juta penduduk Indonesia. Mbak Ade berapa kali minum jamu dalam itu mau seminggu? Joy tanya. Nah, berarti hostnya kan Joy ya? Juga nggak apa-apa Pak, kalau Bapak penasaran kan? Ya gitu. Nggak terhitung sih ya. Oh, suka Kak minum jamu? Lumayan sih. Lumayan Ya. sih, lumayan. Suka jamu apa? Tapi itu biasanya dibuatin sama mamaku tuh. Dia pakai rempah-rempah gitu, jahe merah. Terus kayak dibuat wedang gitu dia Pak Ya, jadinya. betul. Iya, jadi Ya. jamu tuh sering dibuatin sama mama. Kalau Pakai kayu, kalau ada gitu. lebihnya nanti dikirim ke kantor. Oh iya, saya. boleh Pak. Sama ke Tribun juga boleh. Oh, boleh banget. Dan Bapak merasa nggak sih kayak persepsi anak muda ini kurang suka sama jamu? Iya, inilah kembali kalau bicara tantangan tadi ya. Sebagian besar anak muda kita memang paling suka sekarang dengan minuman kekinian. Iya, boba.
Ya, milk tea. Milk dan tea. sebagainya, ya, gitu. Coba lihat kalau anak muda kemana-mana ya, dengan bawa cup begitu ya, dengan bangganya Tumbler. begini-begini. Cup. Cup gitu ya. Biasanya kan apa? Minuman-minuman kekinian ya. Iya. Gitu. Gitu Yang ya. manis-manis. Iya. Soft drink gitu. Soft drink dan sebagainya. Ya itu yang memang paling diminati. Saat ini. Nah saat ini. Sementara ya resikonya, kenapa banyak yang relatif umurnya masih muda mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah misalnya sampai gagal ginjal, karena minuman-minuman kekinian dengan kadar gula yang sangat tinggi, olahraga yang kurang dan sebagainya, itulah yang sering diminati dan ini perlu kita edukasi. Makanya Kementerian Kesehatan kan juga dengan Badan POM kan mau bikin itu ya, pelabelan sesuai dengan kadar gulanya itu. Gula, ya, Nutrifood KB. namanya, Nutrifood. Nah ini. Nah, makanya sekarang lah kesempatan yang baik untuk kita, ayo kita mulai dari kesempatan hari ini gitu ya. Termasuk begini, Mbak Joy, Badan POM itu membuat satu acara namanya Idaman. Apa itu, Pak? Indonesia Sadar Jamu Aman. Berarti ada jamu yang tidak aman? Ada, gitu. Edukasi baru, Kak. Iya, berarti nggak semua jamu itu aman ya, walaupun dari herbal gitu ya, Pak. Nah, nanti saya jelasin ya. Oke. Tapi Idaman ini seluruh Indonesia, seluruh unit pelaksana teknis, termasuk Balai Besar POM di Medan, dalam 7 hari kemarin ya, memang paling utamanya di situ, kami melakukan berbagai kegiatan. KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Salah satunya kami dengan salah satu universitas, kuliah umum, ya, Di Kota Medan. di Kota Medan. Kemudian Car Free Day hari Minggu lalu sambil minum jamu gratis kemarin. Cuma saya nggak diundang ya kemarin ya. Ya lupa, maaf ya, gitu ya, gitu. Tapi kan udah flyernya kan sudah disebarin siapa yang mau datang gitu. Termasuk pendampingan UMKM jamu. Kamis kemarin kami mengundang sekitar 35 orang ya pelaku usaha yang mau dikembangkan usahanya. Ada yang sebagian jamu, sebagian lagi juga obat, sebagian jamu, sebagian lagi kosmetika. Nah, ini yang kita lakukan dengan teman-teman di Universitas Teknis, pelaksana teknis lain untuk menggerakkan ini masyarakat kita, orang-orang muda kita agar care dengan jamu, agar tidak tidak, kalau dibilang tidak suka kurang tepat, agar menyukai lah ya, agar menyukai minum jamu ini karena pasti sehat kan, kan gitu, bahan alam. Nah, mau langsung saya jawab tadi itu apa Yang tidak aman. yang tidak aman. Nah, disitulah tadi juga saya katakan kan bahwa kita harus melindungi dari produk atau dari orang-orang yang memang mengambil kesempatan tidak pahamnya masyarakat. Nah, jamu yang tidak aman itulah jamu yang ditambahkan bahan kimia obat. Nah, ini perlu kita tahu. Jadi, definisi obat bahan alamiah atau obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa renik, mineral, dan bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-menurun, kemudian dibuktikan khasiatnya aman dan bermutu, dan digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris atau ilmiah. Poin yang mau saya stressing di sini dari sekian banyak ini adalah itu harus dari bahan alam. Harus dari bahan alam. Iya. Nah, yang menjadi berbahaya adalah ketika ada pelaku usaha yang menambahkan bahan kimia obat. Gitu. Jadi misalnya nih, untuk jamu penambah nafsu makan misalnya kan kalau bahan alam ada kunyit kan gitu, temulawak. Nah, kadang ada pelaku usaha yang menambahkan dexamethasone, superheptadin. Itu dexamethasone bukannya obat yang nggak boleh terus-terus dimakan ya? Salah satunya itu, tentu kan obat-obat kan harus kan dengan resep dokter ya. Iya juga ya. Iya kan gitu. Nah itu, nah mungkin anak itu akan kelihatan pertumbuhannya makin gemuk. Tapi itu sebenarnya gemuk yang tidak sehat. Dexamethasone ini kalau dipakai tidak sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya adalah Moon Face. I see. Itu yang obat ini nggak sih? Radang? Ya,
salah satunya untuk radang. Itu obat kortikosteroid jadi multifungsi, banyak sekali gunanya. Tapi salah satunya adalah untuk radang itu. Ya, jadi obat-obat kortikosteroid yang untuk bodybuilding kan juga dipakai juga obat-obat kortikosteroid kan gitu. Nah, obat-obat sejenis itulah. Nah, kalau digunakan kan moon phase. Nanti orang tua yang lihat anaknya, anakku udah berubah gemuk gitu. Padahal itu gemuk yang Tidak tidak sehat. sehat. gitu. Jangan lihatin saya gemuknya sehat. Iya. Jangan tengok deh. Saya gemuknya sehat. Ya. Iya. Iya. Dan kemudian resikonya lah apa? Kerapuhan tulang, keropos tulang. Itu salah satu dampaknya. Nah, kalau obat bahan alam atau misalnya dengan klaim untuk asam urat misalnya, ya kalau yang bahan alami kan ada, tetapi kalau ditambahkan misalnya phenylbutazone, asam mepenam, kemudian aroperenol dalam dosis yang tinggi, akan terasa apa? Chest paling mantap. Ya, tadi kita ngobrol-ngobrolkan contohnya nih, obat yang diklaim sebagai obat kuat atau stamina pria. Badan POM itu kan sebenarnya memberikan izin namanya obat untuk stamina pria, kan gitu ya. Tetapi kan mungkin masyarakat awam mengenalnya obat kuat atau jamu kuat. Nah, ada yang menambahkan bahan kimia obat sildenafil sitrat, ya, tadalafil sitrat. Iya, akan sangat kuat gitu ya. Makanya kalau ada gangguan kesehatan jantung atau hipertensi, itulah yang bisa menyebabkan sampai berpulang, meninggoy. Nah, karena itu penambahan bahan kimia obat itu pasti dengan dosis yang tinggi. Makanya kan bilang chest plank mantap, tok cer. Sehingga justru menyebabkan juga, wah pokoknya sakit ini gini-gini aja. Padahal menyebabkan efek samping yang tidak disadarinya. Nah, itulah jamu yang tidak aman. Maka jamu yang aman adalah jamu yang benar-benar bahan alami sesuai dengan definisinya. Gitu. Tapi kalau semisalnya ya itu udah dalam bentuk edar mungkin ya kan Kak Adik dalam kemasan, apakah mungkin para pelaku itu tidak menyertakan obat-obat tersebut dalam ingredients-nya? Ya, itulah tadi gunanya kami melakukan pengawasan post market. Oh iya. Ya. Ketika disertifikasi dia benar-benar buat bahan alam nih, apakah ada peluang dia menambahkan bahan kimia di tengah-tengahnya? Bisa saja. Gitu. Atau mungkin hal yang lain, apakah dia mengurangi bahan tertentu, mengganti dengan bahan lain? Bisa saja. Itulah gunanya pengawasan post market itu. Iya. Jadi ketika dia misalnya di waktu sertifikasi produknya benar-benar sesuai standar alami gitu ya untuk obat bahan alam ini, dia ingin meningkatkan penjualan mungkin dengan promosi yang gimana-gimana kan gitu. Ya makanya ini Mbak Ade syukur banget bisa bergabung sebagai influencer untuk mengedukasi anak-anak muda kan gitu. Ya, karena bukan hanya obat tradisional atau obat bahan alam ini, seperti Mbak Ade yang cantik dan manis kan gitu, pasti akan sangat dipercaya kalau ngiklanin apa misalnya kosmetik. Ya. Nah, bagaimana kosmetik ini, skincare dan sebagainya ini adalah skincare yang memang aman. Karena ada skincare yang tidak aman. Merkuri gitu ya. Nah, inilah pengawasan post market tadi itu menggaransi untuk menjamin produk yang diproduksi di awal sesuai standar jangan sampai berubah di tengah jalan. Gitu. Karena tidak sedikit yang berubah di tengah jalan. Itu. Kayak itu loh Mbak. Kan ada misalnya seseorang bilang I love you full gitu ya. Di awalnya kan Mbak. Iya. Kalau Mbak Ade nggak pernah ngalamin gitu kan. Tengah jalan. Rupanya enggak ya Pak. Love bombing ya. Bahasanya sekarang love bombing Pak. Bahasanya. Oh gitu ya? Iya, di awal aja bilang I love you, akhirnya hilang. Oh gitu ya. Saya perlu belajar itu. Makin banyak istilah-istilahnya. Iya, Gensi ya. Tapi Kak Ade, Kakak kira-kira yang masukan-masukan yang atau pelajaran informasi yang diberikan Pak Moses barusan itu sebelumnya udah tahu nggak sih?
untuk memperingati hari tanggal 27 juga itu ya Kak. Sebenarnya ya Kak, jujur aku baru tahu ternyata tanggal 27 Mei itu diperingati sebagai Hari Jamu Nasional gitu. Hari Jamu, iya. Mungkin banyak juga ya generasi muda di luar sana, Tribuners juga baru tahu kalau tanggal 27 Mei itu diperingati sebagai Hari Jamu Nasional. Mungkin belum terlalu familiar gitu ya kayak hari nasional lainnya. Cuma nih kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, jamu ini kan seperti yang Pak Moses bilang itu kan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia ya, yang harusnya bisa terus kita ingat lah, terus bisa kita lestarikan gitu. Itu sih menurut Adi. Oke, kalau misalnya di daerah Sumatera Utara ini Pak, kira-kira daerah apa sih yang berpotensi ya untuk menghasilkan tanaman-tanaman bahan dasar jamu? Jahe merah itu misalnya kan di bahan bakunya ada di Simalungun ya. Simalungun, gitu. ya. Kemudian yang sekarang kami cukup banyak dampingi itu minyak karo sebenarnya. Minyak karo termasuk juga ya? Ya, minyak karo itu adalah obat bahan alam yang menurut saya penggunaannya apa ya? Top chair ya, bagus. gitu ya. Apapun sakit sehat dia. Iya. Saya dulu di Papua, Mbak. Jadi kalau saya mau tugas dulu ke Papua atau berangkat pas libur ke saya atau cuti sini, saya selalu bawa itu Minyak karo untuk urut dan sebagainya. Ya, jadi ini salah satu yang kita dampingi. Ya bahannya di mana? Ya Dari tanah karo. dari tanah karo kan emang paling banyak itu. Ada yang kita dampingi dan tahun ini mendapat penghargaan dari Badan POM sebagai salah satu UMKM jamu yang memang konsisten dalam pengembangan minyak karo itu. Iya. Jadi ya kan memang sekarang kan tergantung bahan bakunya apa sih kan gitu. Ya, kalau seperti jahe merah tadi, kunyit dan sebagainya kan ada di berbagai daerah di Indonesia. Bahwa mungkin industri tertentu spesifik spesifikasi bahan bakunya ada. Mungkin di tempat-tempat tertentu lah ya, sesuai dengan demografi daerahnya, itu tentu bisa disesuaikan. Tapi secara umum, ya bahan-bahan yang dihasilkan di negara kita, di tempat yang subur, dengan kekayaan makronutrien, mikronutrien di tanah yang bagus, menurut saya sih secara umum bisa digunakan sih sebenarnya, bahan baku jamu. Tinggal, ya kalau industri kan biasanya ada standarnya, umur berapa, kan gitu, ukuran berapa bahan jahenya atau apapun itu yang bisa diterima oleh industri. Nah ini yang perlu disinkronkan antara industri dengan para petani ya supaya pengolahannya sesuai itu sih. Kalau secara khusus di tempat mana sejauh ini sih tidak ada yang spesifik pengembangan yang dengan skala yang besar, rata-rata diambil dari para petani yang umum di wilayah kita. Ya karena kalau kita kembalikan lagi memang kan Indonesia cukup subur ya. Iya benar. Gitu. Kayak di tempat jauh sana dicampak. Emang di mana? Di Rantau Prapat. Oh, Rantau Prapat. Iya. Labuan Batu dicampakkan pun serai tumbuh. Ya. Iya. Campakkan Subur pun dia serai tanahnya. tumbuh. Dicampakkan itu bukan kasar ya Tribuners. Mungkin ada nih Tribuners dari Jakarta yang menonton kok kasar kali kakak ini. Katanya pula kayak gitu itu kan. Medan bro gitu. Iya, ini Medan Bu. Iya, saya kalau ditempatkan di sembarang tempat pun dijatuhkan dia tumbuh gitu loh Tribuners. Iya. Jadi klarifikasi ya Pak. Nah ini Pak, sebagai pedoman dasar bagi masyarakat ya, Iya. khususnya generasi muda, seberapa penting memahami dan menerapkan prinsip cek klik sebelum menggunakan suatu produk? Mungkin ini masih kurang umum. Cek klik. Klik ya kan? Cek klik gitu ya. Jadi tagline sederhana BPOM itu Mbak Ade, Mbak Joy, dan seluruh Tribuners cek klik. Seperti logonya BPOM gini Mbak. Cek klik gitu. Nah kalau kita sekolah kan gini ya Mbak ya, cek kalau benar Bapak Ibu gurunya kasih centang gitu ya. Okay. Nah cek klik itu singkatan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Jadi kalau misalnya beli satu produk jamu, ya pastikan kemasannya masih bagus, utuh, jangan bocor. Atau identifikasi aja, jangan-jangan kan kadang-kadang jamu yang punya nama ini dipalsukan gitu ya. Nah kalau jamu dengan katakanlah yang legal kan dengan kemasan yang pasti lebih baik. Yang palsu kan mungkin ada yang
kurang pas posisi gambarnya dan sebagainya. Dari situ kan bisa juga kita identifikasi. Jangan kemasan juga menggelembung. Ya, produk-produk makanan minuman lain ya juga konsepnya prinsipnya sih sama. Kemudian cek labelnya. Nah, setiap produk obat dan makanan termasuk kalau kita spesifik obat bahan alam ada banyak informasi yang harus disampaikan pada label. Nama produknya, ya kan? Kemudian jenis produknya, kemudian di mana diproduksinya, nama industrinya, halal tidaknya, komposisi, cara penyajiannya. Ya kan, jangan misalnya nih minum jamu nih, ya kan harus diseduh dengan air panas berapa 200 mili misalnya, ya kan? Misalnya jahe merah nih, enaknya jahe merah itu diseduh dengan air panas berapa mili ya kan? Jangan diseduhnya pula 1 liter kan? Nggak berasa apa-apa, Berasa berasa hambar. Mau hemat mbak gitu. Mau hemat, gitu. Biar satu keluarga dapat. Satu keluarga dapat kan misalnya kan. Saran penyajian kan ada di situ. Kemudian tanggal kadaluarsanya dan tentu izin edarnya. Nah, misalnya kalau kita menyerempet ini sedikit ke kosmetik ya. Ada kan kosmetik tertentu dengan penggunaan yang khusus untuk wajah gitu ya. Jangan sampai nanti harusnya ke wajah dipakainya ke punggung atau bagian badan lain yang tidak peruntukannya kan gitu. Nah, maka label itu harus berbahasa Indonesia ataupun kalau produk dari luar misalnya ada impor dan sebagainya harus ditempelkan informasi yang berbahasa Indonesia yang dipahami orang Indonesia. Gitu. Iya. Jadi ini sebuah keharusan. Jangan sampai nanti ya kan harusnya dia mie goreng gitu ya. Jadi mie kuah gitu. Ya mungkin nggak terlalu masalah ya, tapi nggak sesuai kan rasanya ini. Apalagi misalnya obat-obatan, ya kan. Dan produk-produk lain jadi harus berbahasa Indonesia ataupun pada periode tertentu kalau dia masih baru diimpor, kan ada yang ditempel tuh, tapi syaratnya nggak boleh itu mudah lepas. Itu juga ada syaratnya. Itu harus lengket. Jadi kalau misalnya pun dilepas, bagian utama dari kemasan itu harus ada juga yang terlepas. Gitu. Ya kayak itu loh Mbak. Kalau kayak udah cinta tadi itu kan Mbak. Kalau yang lepas ada yang perasaan gitu loh Mbak. Gitu. Susah tersisa. Gitu ya. Paham ya Pak Tribuners ya? Paham. Itu kalau nggak paham lagi Tribuners, aduh. Kalian ulang lagi podcastnya ya. Iya, boleh. Gitu ya. Jadi harus memastikan bahwa memang labelnya itu asli ya. Karena apa? Mencantumkan semua informasi pada label itu nggak salah-salah loh. Nah, kalau kembali ke tadi soal sertifikasi atau pengawasan pre-market, terkadang pelaku usaha itu tidak bisa saya pungkiri ya mengeluh kok susah banget hanya label saja. Tapi itu kan harus detail Mbak. Iya, namanya tuh masyarakat. Ya, kemarin kami sedang membahas kami diminta memberikan informasi edukasi kemarin ke SMP di Kota Medan. Nah, salah satu pertanyaan misalnya informasi nilai gizi pada pangan. Itu kan kadar karbohidrat, protein, lemak, magnesium, kalsium dan sebagainya. Apakah boleh asal-asalan? Nggak bisa. Sesuai prosedur ya. Sesuai prosedur. Makanya harus hati-hati. Bacalah labelnya dengan detail lengkap. Termasuk saran penyajian. Ya kan? Ada kan yang memang itu sekali saji atau 2 kali. Gitu. Itulah pentingnya membaca label. Ya, nggak bisa salah-salah. Kemudian yang ketiga adalah izin edar. Nah, izin edar untuk obat bahan alam, khususnya kalau jamu ya, POM TR. Ya, POM TR itu berarti TR diikuti oleh 9 angka di belakangnya, itu untuk jamu yang diproduksi di Indonesia. Kalau dari luar negeri, POM TI, Traditional Import. Itu juga ada artinya. Kalau kosmetik misalnya, BPOM RI NA. Oh, NA ya. Ya, diikuti oleh 11 angka di belakangnya. Nanti Mbak Joy, Mbak Ade dan seluruh Tribuners jangan lupa kosmetiknya. Ini Mbak Joy nanti tak cek dulu ya. Selesai podcast ini ya kita cek dulu Mbak Joy. Mbak Joynya yang dicek ya, apa udah BPOM atau belum gitu. BPOM dari NA. Kalau NA itu kan berarti kosmetiknya itu berasal dari benua Asia. Diikuti oleh 11 angka di belakangnya. Kalau dari Eropa NC, NB dari Australia. 5 benua lah ya dari NA sampai NE.
Nah, paling gampangnya untuk mengecek izin edar, Mbak Ade, Mbak Joy, jangan lupa download aplikasi BPOM, BPOM Mobile. Oh, ada aplikasi. Ada aplikasi BPOM Mobile. Mudah ya jadi Tolong sekarang. nanti langsung di-download gitu oke. ya. Iya, iya. Ya. Bisa benar. Iya, Gitu. benar. Nanti kalau Mbak Ade collab dengan saya dengan senang hati. Iya, Pasti sih itu dia. Harus, Pak. Ya, di sana Komunikasi ya. ya itu izin edar yang diizinkan oleh Badan POM itu update di sana. Ya, jadi kalau ada di sana itu berarti terdaftar, kalau tidak berarti belum terdaftar atau masa berlakunya sudah habis. Itu real time. Nah, terakhir adalah kedaluarsa. Checklist tadi ya. Kedaluarsa itu batas akhir sebuah produk itu masih aman digunakan. Nanti perhatikan expire date atau best before. Yang intinya adalah belilah, konsumsilah obat bahan alam, makanan, minuman, kosmetik itu sebelum tanggal kedaluarsanya. Lebih jauh dari tanggal kedaluarsa tentu kualitasnya lebih baik. Checklist udah ya? Udah. Cek kemasan, label, izin edar, dan cek juga kadaluarsa. Kalau selama itu sudah oke, terakhir cek apa, Mbak? Siapa? Saldo. Cek saldo. Ah, betul sekali. Jangan lupa itu. Cek panki cinta juga nggak sih? Iya. Ya iya kan? Iya, benar. Udah ke supermarket misalnya kan? Udah checklistnya udah oke tuh. Saldonya tinut-tinut gitu kan. Ya. Lah, ternyata merah dia ya. Iya. Jangan sampai ke pinjol ya gitu. Aduh, dong, Pak. Jatuh ya gitu. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi Kak Ade udah menerapkan checklist nggak sih sebelumnya? Udah sih Kak, pasti kan kita kalau mau beli suatu produk kita harus lihat dulu ya dari komposisinya, terus juga lihat juga apakah izin edarnya sudah resmi atau belum. Karena kan kita ketika mau beli produk, mau konsumsi sesuatu kan kita nggak cuman mau manfaatnya aja, tapi kan juga mau keamanannya gitu sih. Kalau Adi selalu lihat sih Kak, dari checklist itu. Checklist, nah Checklist itu dia Tribuners ya benar. Sama, Joy pun juga melihat. Dan sekarang tadi yang kemasan, cek kemasan, label itu Joy sekarang lagi tertarik untuk ngelihat informasi kadar gizinya itu loh. Nah, informasi lagi Ji. Iya. Informasi lagi Ji. Ini lagi kayak gulanya berapa gitu. gram per sajian. Biasa Iya. untuk diet ya. Iya. Kayak gitu baru natriumnya. Betul. Jadi bukan hanya Komposisi. ingredients, mungkin kan kayak ingredients kita kadang nggak familiar ini Iya, apa benar. sih, bahasa apa, Iya. gitu Iya. kan, perisa apa yang diberikan. Tapi kalau dengan melihat nilai gizinya itu, oh ininya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Nah ini saya tambahin Mbak Ade, Mbak Joy. Jadi kadang-kadang kan masyarakat bilang gini, ya, produk A, B, C, D itu kenapa diizinkan BPOM sih? Iya. Kan itu berisiko pada. Nah sebenarnya begini, disitulah pentingnya literasi kita di dalam memilih produk yang kita butuhkan. Kan di situ udah jelas. Rata-rata kalori yang kita butuhkan dalam satu hari kan sekitar 2150 gitu ya. Nah, kalau kita misalnya makan mie instan, wajarnya sih berapa? Iya. Dengan jajanan ini ya kan. Coba mie instan nih. Tambah bakwan nih. Tambah Berapa tuh kalorinya? udah berapa kan gitu ya. Minumnya teh manis dingin. Teh manis dingin. Apalagi dengan minuman-minuman kekinian lagi dengan susu dan sebagainya kan, creamer dan sebagainya. Berapa tuh? Nah, ini yang perlu kita tingkatkan literasinya, bacalah. Sepanjang itu diperhatikan. Termasuk kan di situ ada namanya acceptable daily intake ya. Yang baiknya kita konsumsi satu hari itu berapa? Itu harusnya sih aman untuk dikonsumsi. Makanya kenapa ada orang yang misalnya mengkonsumsi mie instan, ya jangan juga tiap hari kan, kayak gitu. Terus buntu dong Pak. Iya, misalnya. Tapi kan tidak bisa dimungkiri karena rasanya yang enak gitu ya. Murah juga. Apalagi ini kan setiap sore hujan ya. Iya, rasanya bawaannya pengen mie kuah aja. Tapi kan harus kalau kita harus kan kembali pilih untuk kesehatan kita. Ya kalau sekali-sekali It's okay lah. it's okay lah kan gitu. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau itu diikuti harusnya sih aman, Mbak. Harusnya sih aman. Itu. Nah, ini juga untuk edukasi bagi generasi Z, apalagi untuk anak-anak. Ya, perhatikan informasi gizi karena pemerintah sudah mewajibkan informasi itu ada. Kalau nggak ada itu nggak akan diberikan izin edar oleh BPOM. Jadi jangan sia-siakan informasi itu. Iya, jangan sia-siakan informasi itu sangat penting. Ya, itu sih Mbak Joy. Ya, top notes ya untuk Tribuners yang ada di rumah. Iya. Jadi
untuk cek klik itu penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah, kita kembali lagi ke jamu ya. Tadi kita udah cukup banyak mendapat informasi dari Pak Moses, tapi dari Kak Ade yang suka jamu. Kira-kira menurut Kakak apa sih yang membuat masyarakat itu kadang kurang menyukai jamu? Rasa Kakak apa? Mungkin karena jamu ini identik dengan rasa pahit mungkin ya Kak. Kadang kan rasanya kurang enak gitu kan. Terus juga mungkin sekarang banyak juga tuh generasi muda sekarang buat stigma kalau jamu itu kelihatan kuno gitu. Karena biasa kan kalangan orang tua aja gitu ya Pak yang minum kan. Padahal kan manfaat Kalau dari... orang tua jangan lihat saya. Oh ya, nggak gitu Pak konsepnya. Tapi memang spontan aja. Iya spontan gitu Pak, pengen lihat gitu rasanya. Terus karena dulu ada juga sempat mikir kayak gitu sih. Tapi seiringnya bertambahnya zaman, justru dia tahu juga sih ternyata jamu itu punya banyak sekali manfaat gitu kan, apalagi untuk khasiat tubuh kita. Jadi menurut Ade ya, apalagi jamu itu juga relevan ya untuk diminum semua kalangan, dan sekarang kan udah variatif ya Pak. Dari segi rasa kan juga udah banyak, terus juga kemasannya juga udah modern kan sekarang, dari segi penyajiannya juga. Jadi ya nggak ada lagi sih kata-kata anak muda nggak boleh minum jamu atau terlihat kuno gitu ya, karena semua kalangan relevan untuk minum jamu itu sendiri sih. Karena kadang ada yang minum juga sih Kak. Nah, kalau pandangan dari Bapak ya, kira-kira inovasi apa yang dibutuhkan lah agar jamu ini semakin dekat dengan kami nih generasi muda? Mungkin kayak Kak Ade, Joy suka. Iya, benar. Ada yang nggak suka ini. Inovasi apa tuh Pak? Inovasi yang paling bisa diterima oleh generasi ZT dan generasi Alpha dan seterusnya tentunya adalah mulai dari brandingnya gitu ya. Betul sekali yang bilang Mbak Ade tadi, minum jamu bukan berarti kuno. Jamu itu bukan hanya identik dengan orang tua, dengan pelangsing gitu ya. Untuk pegalina bukan, berbagai manfaatnya. Ini harus di branding lagi lebih luas. Nah, termasuklah dengan teman-teman influencer kan gitu. Kalau mungkin kontennya kemarin belum begitu banyak tentang jamu, ini kan ayolah edukasi. Mungkin tidak kita bicara edukasi yang gimana, apa inovasi yang wow gimana, tetapi konsistensi kita mengedukasi itu adalah salah satu yang paling mudah menurut saya. Nah, kemudian dari segi rasa itu kan bisa disesuaikan, divariasikan kan gitu. Kemudian kemasan dan sebagainya. Memang Badan POM juga kan mendorong sebenarnya penggunaan jamu ini untuk masuk di dalam formularium JKN, Jaminan Kesehatan Nasional Obat-obat dikombin dengan obat-obat kimia. Ini juga salah satu upaya Badan POM gitu. Nah, inovasi lain yang memang Badan POM melakukan secara konsisten adalah pendampingan pelaku usaha itu terus-menerus. Iya. Itu setiap daerah kita punya target berapa UMKM, berapa pelaku usaha yang kami dampingi sampai mendapatkan izin edar BPOM. Ya, dan tentu bukan hanya sampai di izin edar itu, ya membantu mereka termasuk kalau pelabelan dan sebagainya udah pasti ya. Nah, melingkan ini kepada industri. Kalau katakanlah dia adalah usaha-usaha kecil. Kepala Badan POM kita sangat konsisten dengan namanya ABG, Mbak. ABG, kombinasi antara akademisi, bisnismen, dan government. Gitu. Pemerintah, ya. Jadi kami sebagai pemerintah, bagaimana bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dengan akademisi, dunia kampus, mungkin penelitian-penelitian di kampus, dan penelitian-penelitian di lembaga penelitian lain, misalnya BRIN dan sebagainya. Nah, bagaimana hasil penelitian ini dihilirisasi oleh industri. Nah, ini termasuk inovasi yang dilakukan oleh Badan POM, tentu bersama-sama dengan institusi lainnya, agar jamu ini terus berkembang. Jadi itu sih Mbak Ade yang menurut saya harus konsisten dilakukan. Kita kembali mengingat ini jangan sampai menjadi masa lalu, ya kan. Tetapi justru ini jamulah masa depan kesehatan kita. Ya kan. Jangan sampai anak cucu kita ya
saya lah ya. Saya sudah orang tua Mbak gitu. Nanti anak-anak saya, cucu saya lupa apa itu jamu kan gitu ya. Iya, jadi nggak familiar. Jadi familiar kan. benar. Nah ini yang harus kita lestarikan dan kita kembangkan terus. Ya, Mbak. Oke, itu dia Tribuners, cakap-cakap kesehatan kita kali ini yang membahas mengenai jamu, manfaatnya, dan Iya. banyak sekali edukasi yang diberikan oleh Pak Moses dan juga Kak Ade. Tapi sebelum menutup podcast kita kali ini, kira-kira ada mau disampaikan dari Kak Ade dulu kepada Tribuners masyarakat? Boleh sih ya. Pesannya nih ya untuk generasi muda dan juga Tribuners di luar sana, jangan pernah langsung menganggap bahwasannya kayak jamu itu hanya untuk dikonsumsi kalangan tua gitu, terus untuk jamu itu kelihatan kuno gitu kan. Karena ya harusnya kita nih sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, harusnya bisa lebih tahu dan bisa lebih memahami apa manfaat dari jamu itu tersendiri. Apalagi kan jamu ini merupakan salah satu warisan budaya ya, yang harusnya bisa dong kita lestarikan sebagai generasi muda nih gitu. Itu sih menurut Ade. Ya. Kalau dari Pak Moses? Kalau kita bicara spesifik tentang obat bahan alam, ya salah satunya adalah jamu. Negara kita ini kan begitu kaya. Kita lahir di sebuah negeri yang seperti Mbak Joy katakan, ya taruh aja kan gitu, dimanapun Subur dia. tumbuh kan gitu. Dan itu begitu beragam, ribuan bahan bakunya ada di sini. Ayolah kita, yang ada aja dulu kita konsumsi nih. Sekarang kalau ada yang menawarkan jamu gitu ya, sebagai produk alternatif untuk menjaga kesehatan atau produk utama pun, jangan menolaknya gitu. Justru ayo konsumsi itu kan gitu, dan biasakanlah. Dan kemudian kalau dengan tantangan kesehatan yang sekarang kan, biaya kesehatan semakin mahal ya, Iya, benar. kan gitu. Kenapa kita nggak back to nature, Iya, menggunakan apa yang Ada Tuhan anugerahkan tadi ya. Leluhur kita sudah menggunakannya sekian tahun. ribuan tahun kan gitu ya. Kenapa itu kita nggak kembangkan? Begitu banyak di tengah-tengah kita kan gitu. Beras kencur, Iya, benar. temulawak, jahe merah, kunyit, ya kan? Ya di pasar kan bisa kita temukan ya. Iya. Gitu. Jadi baik itu entah diramu sendiri ataupun produk yang sudah diindustrialisasi, tentu pastikan itu terdaftar di BPOM. Rajin-rajinlah mengkonsumsinya. Jangan sampai dicaplok negara lain, nanti baru kita Iya, baru ribut kan? ribut, Ini kan gitu. Jamu from Indonesia. Ya kan gitu. Kenapa Baru buat kita petisi ya. nggak kita ikut berkontribusi nyata dalam upaya ini ya, mengembangkan jamu. Karena ini gini, ini kan sebuah siklus multiplier effect kan sebenarnya yang ini kan. Kalau jamu ini diindustrialisasi, berarti kan petani yang membuat bahan bakunya kan yang ini kan juga bergerak nih kan. Roda gitu. ekonomi. Roda ekonomi. Kesehatan kita lebih terjaga. Kalau kesehatan berkurang berarti untuk biaya pengobatan makin berkurang. Ini kan harus dipertimbangkan sampai ke sana. Dan saya yakin Tribuners, Mbak Ade, Mbak Joy, dan kita semua semakin mencintai jamu Indonesia. Tapi Gitu. ingat ya, jamu yang aman. Jamu yang aman. Ya, harus dilihat juga Jangan ya legalitas. jangan kalau iklannya. Nah ini sedikit lagi. Kalau jamu yang nggak aman itu biasanya Mbak, klaimnya itu berlebihan. Berlebihan ya. Overclaim. Overclaim ya, benar. Bisa menumbuhkan rambut gitu. Aku beli itu. langsung Pak Moses membeli pertama. Jadi misalnya ini ya, tadi itu bercanda ya, apa ya gitu ya. Jadi misalnya mengobati asam urat, pegal linu, mengobati apa lagi, diare dan sebagainya. Bisa 4 sampai 5 klaim, itu pasti nggak diizinin oleh BPOM. Ya, Badan POM itu hanya mengizinkan 1 klaim khasiat untuk 1 jenis produk. Dan biasanya kan harganya pasti lebih murah. Ya ini, tetapi itulah masyarakat kita kan, 1 jamu bisa ngobati semua penyakit. Itu ya masyarakat kita yang masih perlu diedukasi itu dan harganya tadi itu. Tetapi justru disitulah letak bahayanya. Letak bahayanya. Jadi jadilah konsumen yang cerdas, dan pesan kami terakhir, jangan lupa kalau mau daftarkan produknya datang ke Balai Besar POM di Medan, atau UPT kami yang ada di Toba, di Nias, ataupun di
Tanjung Balai dengan media sosial juga yang Bapak Ibu bisa akses gitu ya. Pasti kami akan dampingi, dan siapa tahu juga ada keluhan, laporan, boleh juga ke wilayah pengaduan konsumen kami di media sosial kami, bisa di take di situ atau di DM, kita pasti akan lanjuti demi masyarakat mendapatkan produk yang aman. Bermutu untuk kesehatan mereka. Demikian Mbak Joy, Mbak Ade. Karena untuk kita juga ya. Iya, Kak? benar banget. Juga. Dari kita untuk kita juga gitu ya, Kak. Iya. Terima kasih Pak Moses, terima kasih Kak Ade, Sama-sama. udah datang ke Tribun Medan ya, udah memberikan insight yang sangat positif dan informasi yang begitu berbobot, bernilai yang bisa diberikan kepada Tribuners sekalian yang ada di rumah. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Nggak bosan-bosan, Joy mengucapkan terima kasih dan mengingatkan untuk terus menyaksikan episode selanjutnya di kanal media sosial kami. Kalau begitu, aku Joy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, sehat selalu.